Dia keluar dengan perasaan hijrah dan pemahaman baru yang mengatakan bahwa negara ini togut, musik haram, ziarah kubur haram, tahlilan haram, haul haram, maulidan haram, semua haram. Akhirnya dia belajar di YouTube cara membuat bom dan dia berhasil membuat bom. Bahwasanya taat kepada pemerintah bagaimanapun kondisinya selama pemerintah tidak kafir. Tidak boleh memberontak terhadap pemerintah yang zalim selama dia muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait fitnah yaitu Gus Islah Bahrawi. Nah, teman-teman, Gus Islah Bahrawi ini ya sekarang ini memang semakin gencar dalam menjatuhkan dakwah salafi dengan fitnah-fitnahnya, yaitu seperti bahaya faham wahabi. Ya, mereka ini seakan-akan ya sudah hijrah dengan pemahaman yang sunnah, lalu kemudian merakit bom katanya ya, dan lalu kemudian mereka ini menjadi teroris. Nah, teman-teman, ini adalah fitnah yang keji terhadap dakwah salafi ini. Itu tidak sesuai dengan fakta ya. Faktanya adalah kita ini tidak pernah diajarkan untuk memberontak pemerintah. Kita ini diajarkan tidak untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Nah, ini Gus Islah Bahrawi ini malah mengait-ngaitkan bahwasanya akan menjerumuskan seseorang yang ini katanya hijrah malah sekarang menjadi teroris. Itu tidak benar ya teman-teman. Nyatanya Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhallah, beliau malah diundang oleh kepolisian dan beliau berdakwah di dalam kepolisian, dan banyak dari kepolisian ini malah hijrah yaitu mengenal sunnah. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu fitnahnya dari Gus Islah Bahrawi. Ketika keluar, dia keluar dengan perasaan hijrah dan pemahaman baru yang mengatakan bahwa negara ini togut, musik haram, ziarah kubur haram, tahlilan haram, haul haram, maulidan haram, semua haram. Akhirnya dia belajar di YouTube cara membuat bom dan dia berhasil membuat bom. Dan dia terpapar terus oleh paham-paham Wahabi ini lewat media sosial. Nah, ini contohnya. Nah, teman-teman, jadi itulah ya tuduhan yang keji oleh Islah Bahrawi terhadap dakwah salafi ini. Bahwasanya dakwah salafi ini membuat seseorang ini menjadi seorang teroris, katanya ya teman-teman. Dan ya suka mengkafirkan, lalu kemudian bilang negara Indonesia ini adalah togut, itu tidak benar. Nah, teman-teman, nyatanya ya dakwah Ustadz Dr. Firanda Andirja MA itu malah diundang oleh kepolisian. Dan ini adalah nyata-nyata membuktikan bahwasanya dakwah salafi ini tidak terinfeksi dengan virus-virus yang katanya adalah teroris. Dan itu tidak benar apa yang dituduhkan Islah Bahrawi terhadap dakwah salafi ini. Kalau memang benar, tunjukkan ya ustadz yang memang mengajarkan yaitu teroris. Tidak ada. Dan apalagi mengkafirkan orang yang ziarah kubur ya. Apa nama tadi? Mengharamkan ziarah kubur. Itu juga tidak benar. Jadi ziarah kubur itu tidak haram. Nah, apabila ziarah kubur ini masuk ke dalam yaitu meminta kepada penghuni kubur, nah jelas itu tidak boleh. Kalau ziarah kubur boleh asalkan mengikuti yaitu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu bagaimana kalau ziarah kubur yang sesuai dengan sunnah? Nah, kalau sesuai dengan sunnah seperti apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kita ini datang ke kuburan tersebut, kita ini mendoakan penghuni kubur, lalu kemudian mengingat tentang akhirat. Nah, teman-teman, jadi intinya ziarah kubur itu adalah mendoakan penghuni kubur. Bukan meminta-minta kepada penghuni kubur, bukan bertawasul kepada penghuni kubur yang dianggap soleh ataupun dianggap wali. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak video yaitu Ustadz Dr. Firanda Andirja diundang oleh kepolisian, dan ini membuktikan bahwasanya dakwah salafi ini bukan mengajarkan untuk menjadi teroris. Oke, mari kita simak videonya. Melonjak kepada pertanyaan yang kedua yang mungkin lebih saya pahami dan mudah-mudahan lebih bermanfaat. Mengenai tindakan misalnya pemerintah atau Polri yang diantara hukuman yang diambil adalah dengan menembak. Ya. Karena mereka juga menembak, maka kita pun menembak ya. Sebelumnya ingin saya jelaskan bahwasanya akidah Ahlussunnah dan ini dijelaskan dalam buku-buku para ulama. Ya, saya tidak bicara omong kosong tapi dari buku-buku. Selama dia masih membiarkan orang-orang sholat, maka tidak boleh seorang berontak. Dan ini telah dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak hadis. Saya kunu umara fikum, akan ada pemerintah-pemerintah di antara kalian, qulubuhum qulubus syayatin fi jusmanil ins. Hati-hati mereka hati-hati syaitan, namun dalam tubuh manusia. Akan ada pemerintah yang model seperti ini. Entah sudah ada atau akan ada, wallahu alam. Kemudian Nabi SAW juga dalam hadis yang lain mengatakan syiraru a'immatikum alladzina
yal'anunakum wa tal'anunahum wa yad'una 'alaikum wa tad'una 'alaikum. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah para pemimpin yang melaknat kalian dan kalian melaknat mereka. Dan mereka mendoakan kecelakaan bagi kalian dan kalian juga mendoakan kecelakaan bagi mereka. Maka para sahabat bertanya, "Afala nunabidhum bisayf ya Rasulullah? Apakah boleh kami memberontak mereka, perang mereka?" Kata Rasulullah SAW, "La illa an tarau kufran buwahan indakum minallahi fihi burhan." Tidak boleh sampai kau lihat dia benar-benar kafir baru kau lakukan. Dia pergi misalnya merubah agamanya atau dia menginjak Al-Qur'an misalnya, itulah lagi ceritanya. Ya, itulah ceritanya. Para ulama mengatakan, taruhlah pemerintah ini kafir, ini pemerintah kita, pemimpin kita kafir. Tidak mau sholat, mencela Nabi, menghina Allah, menginjak Al-Quran. Pun kalau kita memberontak, para ulama mengatakan ada syarat yang perlu kita perhatikan, masalah kemampuan, bisa atau tidak. Kalau tidak bisa, sabar. Nabi saja Bilal disiksa, beliau sabar. Ibunya Ammar bin Yasir dibunuh, beliau sabar. Artinya ini sekedar persyaratan sudah ada satu terpenuhi untuk memberontak, yaitu jika dia kafir. Selama dia tidak kafir, bagaimanapun kezalimannya, kata para ulama, tidak boleh memberontak karena pemberontakan pasti mengakibatkan kemafsadatan yang lebih besar. Dan Islam adalah agama yang menimbang antara maslahat dan mudarat, bukan agama khayal, bukan agama asal yang penting perang, asal jalan, tidak. Lihat maslahat dan mudarat. Kalau tidak ada pemerintahan, ada pemberontakan, pasti banyak yang bertumpahan darah. Dan kita sudah contoh-contohnya di mana-mana sekarang, banyak bertumpahan darah. Dan itu tidak kita inginkan. Tidak kita inginkan. Ya. Lantas bagaimana kalau ternyata pemerintah kita tidak kafir, seorang yang muslim, yang juga sholat, dia punya kekurangan yang wajar. Dia punya kekurangan yang wajar, kita berusaha menasihati dengan cara yang baik. Coba kita bayangkan seandainya di negara kita tidak ada pemerintahnya, lampu merah mati semua, kira-kira gimana? Berantem orang di jalan. Polisi tidak ada lagi, sakit semuanya, satu komplis semuanya sakit. Orang tidak, subhanallah, bagaimana rusaknya orang, barang-barang dicuri, ini dicuri, macam-macam, ada yang dibunuh, tidak ada yang orang takuti. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan, saya 70 tahun bersama pemerintah yang zalim lebih saya sukai daripada satu hari tanpa pemerintah. Kenapa? Karena adanya pemerintah meskipun zalim, masalahnya lebih besar. Karenanya kata sebagian ulama, jangan kau bercita-cita untuk membangun suatu rumah dengan menghancurkan kerajaan. Jangan. Kalau kau ingin bangun rumah dengan mengorbankan kerajaan, itu kesalahan. Ingin membangun sesuatu yang islami tetapi negara hancur, ini tidak benar seperti ini. Ya. Mengorbankan sesuatu yang besar hanya ingin bangun sesuatu yang kecil, dan kenyataan yang ada terjadi demikian. Keamanan tidak ada, kemudian ketakutan, ya, kemaksiatan semakin merajalela, orang bisa melakukan dengan seenaknya. Oleh karenanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini diperintahkan oleh Nabi SAW, ya, taat kepada pemerintah meskipun pemerintah tersebut zalim, selama pemerintah tersebut tidak menyuruh kita untuk maksiat. Kalau dia menyuruh kita untuk maksiat, kita tidak taat. Tidak boleh taat. Tapi kalau dia menyuruh kita kepada yang baik, maka kita taat. Dan Allah telah berfirman, wa ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah dan pemerintah di antara kalian. Perhatikan di sini kata para ulama. Allah mengatakan taat kepada Allah. Taatlah kalian kepada Allah. Taatlah kalian kepada Rasulullah. Dan taat juga kepada pemerintah. Justru ketaatan kita kepada pemerintah pada perkara-perkara yang tidak ada dalilnya. Kalau ada dalilnya tidak perlu pemerintah, kita langsung taat kepada Allah. Kalau pemerintah suruh sholat, nggak perlu pemerintah suruh sholat, kita juga sholat. Tetapi yang justru kita ditekankan adalah taat kepada perkara-perkara yang ada maslahatnya dan tidak ada dalilnya. Contohnya apa? Lampu merah. Makanya para ulama mengatakan, barang siapa yang sengaja melanggar lampu merah berdosa. Ya, benar ini. Melanggar lampu merah berdosa karena merusak kemaslahatan. Antum kira tidak berdosa, berdosa. Kalau kita menghilangkan gangguan dari jalan dapat pahala, kalau kita meletakkan gangguan dapat dosa nggak? Dapat dosa. Melanggar ini mengganggu stabilitas keamanan. Ini berdosa. Kenapa? Melanggar perintah Allah, wa ulil amri minkum. Taatlah kepada pemerintah di antara kalian. Sekarang timbul pemberontakan. Kita dapati bahwasanya Ali bin Abi Thalib di zaman beliau muncul orang-orang Khawarij. Sebelum Ali memerangi Ali bin Abi Thalib memerangi orang Khawarij, Ali bin Abi Thalib mengutus Ibnu Abbas. Ibnu Abbas diutus dengan pakai pakaian yang indah untuk berdialog dengan orang Khawarij. Orang-orang Khawarij tersebut adalah orang yang, ya kata Nabi SAW, tahqiruna salatakum ma'a salatim. Kalian akan merasa sepele, menyepelekan salat kalian dibandingkan salat mereka. Kenapa? Orang-orang Khawarij ini begitu hebat ibadahnya. Wajahnya pucat karena sering salat malam, sering puasa, jidatnya hitam, sangat hitam karena begitu rajin beribadah, pakaiannya lusuh, tidak mau dengan dunia. Maka datanglah Ibnu Abbas berdialog dengan mereka dengan pakaian yang indah. Maka mereka protes, kenapa kau pakai pakaian yang indah? Kata dia, apakah Allah mengharamkan pakaian yang indah? Akhirnya terjadi dialog sehingga sepertiga dari mereka sadar. Tinggal 2/3 baru kemudian diperangi oleh Ali bin Abi Thalib sampai bunuh-bunuhan. Intinya para hadirin, terutama pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak tadi, ya, bahwasanya kalau memang kondisinya mengharuskan untuk membunuh mereka, ya, maka dilakukan. Jika memang itu mengharuskan, jika tidak kita lawan mereka, maka mereka akan semakin melakukan pembunuhan, maka kita menjalankan perintah pemerintah dan ini memang ada kemaslahatannya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Anirja MA, hafidhallah, yaitu tentang terkait masalah
larangan untuk memberontak pemimpin. Nah, teman-teman, jadi apa yang disampaikan, yang dituduhkan oleh Gus Islah Bahrawi ini, itu memang tidak sesuai dengan fakta dan data. Nyatanya, ustadz-ustadz Salafi ini malah diundang oleh kepolisian, bahkan ya Polri ya teman-teman. Bahkan dulu juga pernah yaitu diundang oleh Bapak TNI juga untuk mengisi kajian. Nah, ini menunjukkan bahwasanya dakwah ustadz Salafi yang dituduh sebagai Wahabi ini itu tidak ada yang namanya ya terjangkiti ataupun jamaahnya ini malah masuk teroris. Itu tidak ada. Itu hanyalah fitnah oleh Gus Islah Bahrawi. Namun Gus Islah Bahrawi ini ya mereka ini kan nggak suka ya dakwah Ustaz Salafi ini yang berbeda paham dengan pemahaman Gus Islah Bahrawi ini yang mengatakan bahwasanya Maulid bid'ah, lalu kemudian Yasinan bid'ah, Khaul bid'ah, katanya ziarah kubur haram itu tidak benar ya. Itu tidak benar. Nah, maka dari itu ya, kalau tolak ukurnya Gus Islah Bahrawi ini bahwasanya Maulidan tidak boleh, lalu kemudian Yasinan tidak boleh, tahlilan tidak boleh, ya, tahlilan tidak boleh, itu juga ada kelompok lain seperti Muhammadiyah, lalu kemudian MTA, lalu kemudian Al-Irsyad dan Persis dan lain-lain. Itu mereka tidak tahlilan. Kenapa ya yang diserang hanya yaitu ustadz-ustadz Salafi yang katanya mengajarkan teroris, radikal, lalu kemudian mengkafirkan pemerintah, itu tidak benar. Dan kita diajarkan untuk taat kepada pemimpin, walaupun pemimpin itu zalim ya. Nah oke teman-teman, itu saja yang saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.